Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi dalam persekutuan ibadah bersama dengan seluruh anggota jemaat, walaupun kita tetap kembali beribadah di rumah-rumah. Hari ini kita memasuki ibadah rumah tangga, kembali tidak seperti biasanya, karena hari ini saya akan membawakan ibadah ini dari awal sampai terakhir. Tidak ada kantoria, tidak ada organis, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425, bait yang pertama dan yang ketiga. 425 bait pertama dan ketiga. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami masih bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun ya Tuhan, kami masih melakukannya di setiap rumah-rumah jemaat. Tuhan, biarlah Engkau tetap menguasai setiap kami dengan roh hikmat-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi, sehingga kami bisa mengerti, memahami kekayaan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 16 sampai 23 yang berkata demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Orang yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita adalah bagian dari perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau dibaca dari ayat 1, saudara-saudaraku, perumpamaan adalah salah satu ilmu sastra yang bertujuan untuk mendalami suatu makna. Perumpamaan diangkat dari dunia sehari-hari ke hal-hal yang khusus dengan makna memberi pesan khusus. Apakah itu sebuah kata-kata penghiburan, kata-kata nasihat, atau kata-kata peringatan, atau kata-kata yang mengandung pengajaran. Dan Tuhan Yesus banyak memberi perumpamaan kepada berbagai kalangan dan bermacam-macam juga reaksi yang terjadi dari ucapan-ucapannya itu. Saudaraku, pernahkah saudara berbicara di depan umum seperti khotbah atau memberi kata sambutan atau memberikan pengumuman atau yang lainnya? Saudara-saudaraku, coba perhatikan ketika berada di depan, ketika menyampaikan pesan ataukah sambutan atau khotbah dan lain sebagainya. Perhatikan wajah-wajah orang-orang yang mendengar. Pasti akan nampak bermacam-macam mimik. Ada mimik yang simpatik, ada mimik yang kelihatannya tertarik, ada juga mimik yang sinis, ada juga yang acuh tak acuh. Saudaraku, ada 4 macam atau 4 jenis pendengar. Ibaratnya 4 jenis tanah di mana benih ditaburkan. Tuhan Yesus membuka sebuah rahasia keberhasilan dan kegagalan dari orang percaya. Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwa ada 4 jenis tanah. 4 jenis tanah itu adalah tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah yang banyak semak duri, dan tanah yang baik. Saudara, jenis yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Ini mau menggambarkan orang-orang yang berhati keras yang disebabkan oleh dosa. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi sulit untuk menerimanya. Orang jenis ini biasanya tidak mau ditegur, dan mereka tidak ingin ada yang mencoba mengusik kesenangan duniawinya. Misalnya seperti Raja Herodes, ketika dia ditegur oleh Yohanes dipenjara. Saudaraku, orang jenis ini meskipun selalu ada di tengah-tengah persekutuan atau orang-orang yang mendengarkan firman, tetapi hatinya tidak merespon firman itu sendiri. Dia tidak merespon firman yang diberitakan. Ada istilahnya, masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. Akibatnya iblis mencuri firman Tuhan.
seperti burung yang memakan habis. Saudara-saudaraku, jenis yang kedua digambarkan seperti tanah yang berbatu-batu. Ini menggambarkan orang-orang yang tidak punya gairah pada hal-hal yang bersifat rohani. Orang jenis ini digolongkan pada orang-orang Kristen yang asal-asalan, asal ke gereja, asal beribadah, asal berdoa, asal memuji Tuhan, dan asal-asal lainnya. Orang jenis ini biasanya hanya senang dengan khotbah-khotbah yang membuai atau khotbah-khotbah tentang berkat, atau mungkin juga hanya khotbah-khotbah yang lucu-lucu saja. Akibatnya mereka tidak berakar dengan kuat, dan ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, mudah menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, jenis yang ketiga dikatakan tanah yang banyak semak duri. Ini mau menggambarkan orang-orang yang membiarkan benih semak duri itu bertumbuh. Saudara, semak duri diartikan sebagai kesukaan duniawi, sebagai sesuatu yang membawa kenikmatan sesaat. Saudara-saudaraku, mungkin berjudi, mengatakan cuma kecil-kecilan kok, atau minum-minuman keras, cuma sedikit kok. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang seperti ini iman mereka memang bertumbuh, tetapi di sisi lain mereka membiarkan perkara-perkara duniawi juga bertumbuh di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang jenis ini hatinya terbagi dua. Dalam Matius 6 ayat 24, Yesus berkata bahwa manusia tidak dapat melayani dua Tuhan, Allah dan Mammon, sebab pada akhirnya mereka akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Mereka ingin melayani Allah sekaligus menjadi hamba Allah dan lain-lain. Karena pikirannya hanya dipenuhi dengan materi, tidak heran orang jenis ini selalu khawatir. Orang miskin ingin menjadi kaya, orang kaya ingin jadi konglomerat, konglomerat ingin terus memupuk kekayaan. Akhirnya firman yang diterima terhimpit atau tertutup oleh keinginan-keinginan duniawi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan biasanya semak duri itu lebih kuat dari tanaman yang harusnya bertumbuh. Saudaraku, jenis yang keempat, Tuhan Yesus menggambarkan seperti tanah yang baik. Saudara, berbicara tanah yang baik biasanya lewat satu proses yang tidak terjadi begitu saja. Biasanya tanah yang baik terjadi setelah beberapa tahapan. Saya suka sekali tanaman, karena itu saya juga mempelajari media tanam yang baik. Ternyata media tanam yang baik itu ada campuran tersendiri, ada fermentasi dan lain sebagainya. Artinya memerlukan proses. Tidak bisa ada tanah, ada media kita langsung tanam. Jadi ada proses supaya tanah itu subur. Saudara-saudaraku, misalnya kita juga diingatkan tanah yang baik. Ada orang yang menebang pohon-pohon, membabat semak belukar, membakar, mencangkul, mencabut batu-batu atau membuang batu-batu yang ada. Tanah yang baik tentunya
tidak berbatu. Tanah yang baik tentunya tidak dipenuhi atau ditumbuhi dengan semak duri. Tanah yang baik juga adalah tanah yang subur dan gembur. Saudaraku, perumpamaan ini mau menggambarkan keadaan hati setiap manusia. Dan tanah yang baik adalah orang yang menerima dan memahami firman Tuhan. Mereka haus akan firman Tuhan dan berusaha memahami firman Tuhan lebih baik dengan membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani, juga dengan senantiasa beribadah dengan tekun dan hikmat. Saudara, keberhasilan dan kegagalan dalam hal pelayanan firman ternyata bukan semata-mata karena si penabur atau karena kualitas benih yang ditabur, tetapi yang terutama adalah pada jenis tanah atau hati manusia. Saudara dan saya bertanggung jawab terhadap firman Tuhan yang kita dengar. Terlebih juga saudara dan saya, hamba-hamba dan pelayan-pelayan Tuhan, bertanggung jawab dengan benih juga yang kita tabur. Persoalannya Bapak Ibu, hati kita termasuk jenis tanah yang mana? Ini pastinya cuma saudara, cuma kita yang tahu dengan Tuhan. Tetapi yang pasti kita harus berusaha menjadi tanah yang baik sehingga Tuhan kita dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian "Utuslah Kami" sekaligus memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan syukur, memberikan sumbangan, memberikan persepuluhan atau iuran kedukaan dan lain-lain, bisa ditransfer atau bisa diberikan ke gereja atau di kotak-kotak yang sudah disediakan. Mari kita naikkan pujian "Utuslah Kami" di Gita Bakti 115 bait pertama dan kedua. Mari kita naikkan doa syukur, juga pergumulan kita sekaligus menerima berkat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang kami kenal dan sapa di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami untuk menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Tuhan, kami bersyukur di masa pandemi yang semakin marak, kami tetap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Tapi biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya dengan hikmat, karena mengimani Tuhan melihat, bahkan Tuhan mendengar setiap pujian, termasuk juga keluh kesah kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam doa ini kami memohon, mari Tuhan, berkatilah jemaat-Mu GPIB Genta Kasih. Lindungilah kami Tuhan dari pandemi COVID-19 yang banyak menyengsarakan orang. Tuhan, saat ini ada banyak saudara-saudara kami yang menjadi korban. Ada banyak saudara kami yang meninggal akibat COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar, yang saat ini Tuhan sedang dirawat di rumah sakit, juga jemaat-Mu yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, kami percaya dengan iman kuasa-Mu ajaib. Karena itu mari berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan dan vitamin yang masuk dalam tubuh saudara-saudara kekasih kami. Buatlah mereka kuat dan sembuh. Pulihkanlah mereka Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kaum keluarga untuk memberikan support dan dukungan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan, ada banyak hal yang kami gumuli, yang tersimpan di lubuk hati. Engkau Maha tahu, Engkau Maha adil, bahkan Engkau lebih suka memberi daripada kami meminta. Kami buka semuanya di hadapan. Mari lihat loh hati kami masing-masing Tuhan. Lihatlah kami yang datang dan menjerit minta pertolongan Tuhan. Lihatlah kami yang datang dengan ucapan syukur. Lihatlah kami Tuhan yang juga menggumuli berbagai masalah yang terjadi. Mari Tuhan, pulihkan keadaan jemaat-Mu GPIB Genta Kasih. Mari Tuhan, pulihkan negeri kami Indonesia, juga kota Surabaya. Biarlah pandemi COVID-19 boleh cepat berlalu dari negeri ini. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu tetap setia memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah apapun, berapapun yang kami beri, Tuhan ikut mengolahnya bersama dengan majelis jemaat, sehingga itu sungguh-sungguh boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang dengan sukacita memberi. Berkati segala usaha dan kerja mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Inilah kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ibadah selesai. Selamat malam dan sampai bertemu dalam ibadah yang lain secara virtual. Tuhan Yesus memberkati.